Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi di channel Niki Taniku. Di sini saya akan membuat video tentang tanaman durian yang belum sampai 2 tahun. Tanaman durian ini sudah cukup subur dan eh, batangnya pohonnya sudah cukup besar karena tentunya perawatan yang tepat. Oke, inilah pohon-pohon durian, biarpun ditanam di lahan yang cukup eh, kayaknya kurang subur, tumbuh banyak ilalang. Cuma karena penanganan yang tepat, maka kondisi sekitar tidak begitu bermasalah. Inilah pohon-pohon yang saya tanam belum sampai 2 tahun, tapi batangnya sudah cukup lumayan besar. Oke, inilah pohon-pohonnya, Lur. Dan tentunya jangan di-skip-skip ya, karena biasa pada akhir video saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara merawat uh, pertanian seperti durian dan yang lainnya. Oke, inilah pohon-pohon yang akan saya videokan. Tentunya dengan umur yang belum sampai 2 tahun, tapi batang sudah cukup besar. Ini ya Lur, pohon durian yang belum sampai 2 tahun, dari awal tanam sudah mencapai hampir 4 meteran. Dan untuk perawatannya sendiri tentunya ada banyak kendala. Di antaranya pohon ini dulunya pernah terkena penyakit ya. Bahkan pohon ini hampir patah, tumbang. Ini contoh pohon yang kena penyakit. Tentunya dengan pengobatan. Di sini saya menggunakan obat kombitok. Ya, kombitok dicampur dengan antrakol. Dulunya ini banyak lendir. Lalu saya coba bersihkan dari lendir itu, kita buang, lalu kita kupas. Dan pohon ini dulunya hampir patah ya, hampir tumbang. Dan alhamdulillah setelah saya obati, sekarang mulai subur. Kambium-kambium ini mulai normal kembali dengan cara kita buang bekas lendir yang dulu ada di sini, lalu kita cuci. Habis kita cuci lalu kita olesi kombitok dulu pakai kuas ya, kuas dan sikat gigi juga bisa. Habis itu terus selang 1 minggu kita kasih antrakol untuk obat jamur ya, antrakol atau ditan juga bisa. Selang beberapa bulan inilah hasilnya Lur, pohon kembali normal. Alhamdulillah, meski masih banyak batang-batang yang kering, tapi alhamdulillah sudah mulai normal kembali. Oke, ini adalah pohon susulan, ditanam sekitar 3 bulan. Oke, pupuk apa aja yang digunakan untuk perawatan? Tentunya kita harus mengetahui kondisi tanah yang ada di lahan. Misal kondisi tanah di lokasi Anda persis seperti di sini, yaitu banyak tumbuh ilalang sehingga
tanah ini terlihat kurang subur, maka kita usahakan untuk menggunakan pupuk kandang yang banyak. Dan jangan terlalu sering menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kimia cenderung kurang baik pada akhirnya, karena biasanya tanah yang di tanah yang memakai pupuk kimia biasanya selang beberapa tahun akan kurang subur ya, biasanya itu menurut pengalaman saya, karena ini merupakan channel berbagi pengalaman. Dan lain dengan tanah yang memang sudah subur. Ciri-ciri tanah yang subur biasanya tidak tumbuh ilalang seperti ini ya, tapi dia akan tumbuh seperti daun bandutan, daun kalau di sini cingklong ya, seperti pakan kelinci. Itu merupakan ciri tanah yang sudah lumayan subur. Dan untuk tanah yang seperti di belakang saya ini banyak tumbuh ilalang, maka kita harus berani memperbanyak pupuk kandang, yaitu pupuk organik lah, kalau enggak pupuk yang itu ya. Dan tip yang lain bagi para petani, pada waktu awal penanaman kita jangan sampai menanam pohon pertanian itu apabila pohon itu ditaruh di polybag. Sewaktu membeli kita pasti dikasih sama polybagnya ya. Jangan semua tanah yang ada di polybag kita timbun setinggi polybag. Misal polybag sepanjang ilalang ini, kita hanya menimbun tanah dari seperempat polybag, seperempat, dan selebihnya ada di atas permukaan rata-rata. Untuk menimbun kita harus mengambil tanah di sekitar area yang kita tanam. Jadi selebihnya dari seperempat polybag itu kita munculkan ke permukaan, lalu kita timbun dari samping lahan. Jadi jangan semua tanah yang ada di dalam polybag itu kita timbun sampai rata dengan tanah sekitar. Itu sangat tidak baik. Dan untuk awal penanaman sebaiknya jangan langsung dikasih pupuk kandang. Kita tunggu sampai 1 bulan. Kita tunggu sampai 1 bulan. Setelah penanaman 1 bulan, maka tanaman itu sudah merasa nyaman di situ. Baru kita kasih, jangan pupuk kandang dulu. Kita kasih NPK 1616 atau 2121 di sekitarnya, jangan terlalu banyak. Mungkin kalau pohon yang sekitar selengan itu paling 1 sendok kita taruh di keliling pohon. Habis itu selang setiap, kalau bisa setengah bulan sekali, setelah benar-benar pohon itu mulai muncul tunas baru kita kasih pupuk kandang. Tentunya dengan model tapak timbun ya, nanti saya akan videokan cara bagaimana tapak timbun dan piringan, dan begitu seterusnya ya. Nanti pakai pupuk kandang itu sudah enggak apa-apa. Jadi yang menjadi kunci di sini, pada awal penanaman sampai 1 bulan jangan sampai dikasih pupuk apapun dulu. Nah, setelah 1 bulan awal kita kasih NPK sampai sekitar 2 bulan. Jadi 1 bulan
awal penanaman, terus 2 bulan NPK terus, setengah bulan sekali, tapi cukup dengan 1 sendok diputar, jangan terlalu banyak ya. Nah, habis itu baru nanti kita kasih pupuk kandang, dan begitu seterusnya. Kalau pupuk kandang biasanya jangan terlalu sering ya, biasanya paling cepat itu sekitar 5 bulan sekali. Dan untuk takarannya sebisa mungkin jangan terlalu banyak ya, paling tidak satu pohon paling banyak 1 karung sekitar berat 25 kilo lah. Karena semakin banyak pupuk belum tentu menjamin semakin subur tumbuhan. Yang membuat tanaman itu subur itu karena rutinitas dari tumbuhan itu dirawat. Misal kita hanya memberikan paling 1 ember pupuk, tapi kita rutin setiap bulannya teratur, itu akan lebih bagus dibanding dengan setiap pemupukan 2 karung tapi itu tidak rutin. Itu akan mengakibatkan tumbuhan stres dan tidak subur. Jadi jangan salah, tidak semakin banyak pupuk tidak membuat tanaman lebih subur, tapi rutinitas itu yang lebih membuat tanaman lebih subur. Begitu. Oke, begitu dulu tip dari saya sementara, dan untuk pertanian yang lainnya nanti kita bahas di video yang lain. Dan apabila penjelasan saya atau kata-kata saya memang kurang jelas ya, nanti bisa ditanyakan di kolom komen pada video di channel kami. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini cepat berkembang untuk saling membagikan pengalaman, dan tentunya komen Anda sangat kami butuhkan. Bagaimana cara kami menjelaskan dalam video ini memang mungkin kurang jelas, tentunya kami akan menyerap beberapa komen dari Anda. Bahkan semua komen dari Anda nanti bisa menjadikan masukan agar channel ini makin berkembang, makin jelas gitu. Oke, terima kasih semua sedulur tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.